لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي ينقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والقرماء وحضرة الجماعة Masjid Jami Nurul Mubin yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di cuaca yang hujan ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk hadir di ruangan Masjid Jami Nurul Mubin ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah mulai dari pertama masuk masjid niat iktikaf, kemudian sholat sunnah, kemudian berjamaah maghrib, dilanjutkan dengan taklim ini. Insya Allah semoga semua menjadi catatan amal soleh untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mengawali taklim, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim Nurul Mubin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh dan salihah, rezeki halal barakah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, warga kita atau keluarga kita dimanapun berada yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu خصوصا مؤلف هذه الكتاب شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari Syarah Bulughul Maram, memasuki hadis yang nomor 12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritakan, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyalwishu summa yanza'hu
fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhari shifaa'un. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'u. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a, apabila jatuh al-dhubabu, laler, fi syarabi ahadikum, di minuman salah satu di antara kalian. Apabila laler nyemplung ke minuman kita, perintah Rasulullah, falyalmishu, maka lelepin itu laler. 17 kali ngadunya. Oh ya. Masalahnya di sini hadisnya nggak ada teksnya perintahnya ngaduk. Pokoknya perintahnya dilelepin. Kalau minuman murah langsung buang sama minumannya ya. Ini umpama Pak, kita lagi sowan di rumah orang yang paling kita hormati. Mungkin guru, mungkin kiai, mungkin habib. Kita hormat banget sama orang yang kita sowani. Kemudian kita disuguhi minuman. Begitu disuguhin, karena mungkin kita ngobrolnya itu di teras, laler nyemplung, lalernya kecemplung. Nah, sementara minuman ini yang nyuguhin umpama beliau langsung, bukan santrinya, bukan khodamnya, bukan pembantunya, beliau langsung yang bikinin, beliau yang ngeracik, kemudian kita disuguhkan karena ngobrolnya di teras, kemudian kecemplungan laler. Mau dibuang takut kualat ya. Enggak dibuang, ada laler nyemplung. Perintah Rasulullah, falyalmishu, lelepin itu laler. Summa yanzahu, ambil, buang minumannya, silahkan minum. Wah, kalau laler kecil mah nggak masalah ya Pak. Kalau laler yang hijau yang gede, kira-kira masih tegel minum loh. Lah, perintahnya Rasulullah itu kalau mau diminum lagi, ya kalau nggak mau diminum ya wis. Kalau mau diminum lagi itu minuman, laler yang udah kadung kecemplung itu dilelepin, kemudian lalernya diambil, dibuang. Kenapa seperti itu? Fa inna fi ahadi janahihi, karena sesungguhnya di salah satu sayap laler itu daun, ada penyakit. Wa fil akhari, dan dari sayap yang lain, kan kanan kiri sayapnya. Wa fil akhari, di sayap yang lain, shifaun, obatnya. Lah ya kalau nyemplungnya miring ke kiri, kebetulan kok yang kiri itu mungkin obatnya, ya kita tambah sehat. Tapi kalau yang kecemplung penyakitnya ya mules kan langsung ya. Nah, makanya disuruh ngelelepin biar seandainya itu kecemplung penyakitnya, kecemplung juga penawarnya, jadi kembali netral. Padahal dulu Rasulullah itu nggak pernah belajar ilmu kedokteran ya. Kok ya tahu? Ya karena Rasulullah ngomongnya dibimbing wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah itu tidak ngomong semaunya, tapi beliau kalau ngomong itu in huwa illa wahyu yuha, dibimbing oleh wahyu. Lah Allah yang menciptakan obat, yang menciptakan penyakit, yang menciptakan laler itu sendiri, maka ya Allah yang maha tahu. Nah kadang kalau di rumah kita
Biasanya kalau pas musim mangga Pak ya laler banyak itu. Laler mangwang, apalagi ya mungkin rumahnya di situ ya. Sama itu enggak itu loh, ya ikan-ikan loh Pak. Wah, itu lalernya kan wih. Tapi yang ngercekeni kok ya. Kalau wong Jawa bilang ngercekeni, Pak. Ngercekeni. Biar tempat kayak begitu wong sumber rezeki, ya tetap aja betah. Kadang misalnya ada yang protes, kenapa sih Allah menciptakan makhluk-makhluk yang kayak kesannya ganggu gitu ya? Nyamuk. Kalau kita orang Jakarta Utara gini kan udah akrab banget sama nyamuk Pak ya. Tapi lebih sadis nyamuk bojong Pak. Nyamuk sini perasaan saya dulu udah sadis, ternyata begitu pindah ke sono lebih sadis. Nyamuk sawah kok putih-putih kalau gigit langsung gatel. Nah iya, bentol langsung gatel, apalagi yang kulit-kulit sensitif. Itu kadang kalau orang-orang yang kurang iman bisa protes sama Allah. Kenapa sih Allah menciptakan makhluk-makhluk kayak begini nih, yang kayaknya nggak ada manfaatnya? Di rumah ada kecoa, tikus kadang. 2 hari yang lalu seminggu pas minggu ini Pak, hari Minggu pagi-pagi saya mau keluar nyalain motor nggak nyala-nyala. Saya oglek-oglek nggak nyala-nyala. Pikir saya wah akinya ini Pak. Saya dorong ke bengkel, begitu dibuka sama bengkel kabel tinggal segini-segini. Tikus ternyata. Lah kenapa sih Allah menciptakan makhluk-makhluk yang kayak begini, yang kayaknya yo nyusahin manusia, kayaknya nggak ada manfaatnya. Loh, di Quran itu udah bilang, Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Itu ayatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, tidak malu, ayyadriba masalam ma ba'udah, menciptakan perumpamaan semisal ba'udah. Ba'udah itu dulu waktu saya ngaji tafsir Jalalain, guru saya maknainya itu nyamuk. Ba'udah. Allah menciptakan perumpamaan nyamuk. Wa ma fauqaha, atau bahkan yang lebih dari itu. Lebih dari itu bisa dimaknai wujudnya lebih kecil, cuma efeknya lebih besar. Kayak Covid kemarin tuh katanya yo corona yo, makhluknya segede apa ini? Ayo. Tapi imbasnya luar biasa Pak. Saya dari kecil itu nggak pernah membayangkan kalau Jumatan libur, nggak pernah Jumatan, bayangin Pak. Lu nyatanya kok yo Jumatan libur, bahkan sampai Mekah yo haji apa kemarin nih? Libur ya. Dulu saya kecil tuh nggak pernah ngebayangin ada orang sholat disuruh kayak orang mau senam jaga jarak, orang salaman suruh ngadu sikut. Loh, itu karena ya kehendak Allah menciptakan ba'udatan fama fauqaha, nyamuk atau yang lebih dari nyamuk itu. Kemudian ayat lanjutannya, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang iman akan tahu betul bahwa ini ciptaan Allah, ini kehendak Allah, dan yang dikehendaki, yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, di alam raya ini, gak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, gak ada yang sia-sia. Lawang nyatanya di muka bumi ini banyak orang jadi miliuner gara-gara nyamuk. Yang punya pabrik autan, yang punya pabrik apa itu, obat nyamuk bakar ya Pak?
King Kong, cap 3 roda, macam-macam. Itu yang punya saya yakin miliuner, miliaran itu duitnya. Terus duit yang muter gara-gara nyamuk, mulai dari warung-warung ini yang jualan autan sampai agen sampai sales, itu seandainya Pak kok tiba-tiba nyamuk nggak ada, berapa ribu orang yang nganggur di PHK gara-gara obat nyamuknya pabriknya tutup, mau nggak laku, udah nggak ada nyamuk. Begitupun kecoa, tikus dan lain-lain, Pak. Kecoa itu sampai orang berinovasi membuat obat untuk berantas kecoa, berantas tikus. Tikus itu dari yang jebakan pakai manual sampai yang macem-macem racun tikus itu, mungkin profesor yang neliti itu sampai rambutnya brondol. Loh, itu maha kuasanya Allah menciptakan makhluk kecil tapi menjadi sumber rezeki jutaan orang. Nah, orang yang iman pasti akan pikir ini dari Allah, yang dari Allah pasti ada manfaatnya. Lah justru sebaliknya Pak, wa ammal ladzina kafaru, orang-orang yang kufur itu akan mengatakan madza aradallahu bihadza masalah. Ngapain sih Allah menciptakan kayak begini ini? Orang yang komen begitu itu justru malah dilabeli kufur. Lah makanya ya kalau saya kemarin tempo hari dorong motor gara-gara kabel putus, ya kalau ini ngapain sih Allah ciptakan tikus? Wah, itu malah labelnya kufur, Pak. Ya wis alhamdulillah rezekinya bengkel. Nah coba kalau motor saya nggak mogok, bengkel itu yang diarep-arep kan orang motornya mogok, ban kempes, rusak ini Pak ya. Ya kadang orang lain menderita, yang lain dapat rezeki, Pak. Makanya kalau kita diundang Pak, ada pembukaan rumah sakit, itu doanya salah apa sih, malakama Pak. Kalau kita doain rame itu rumah sakit, berarti kan pasiennya banyak. Kalau pasien banyak berarti banyak orang sakit. Ayolah. Lah iya umpama loh Pak, jamaah Masjid Nurul Mubin, umpama warga sini ada yang punya rezeki kemudian dia buka klinik atau apa, kemudian kita doain semoga klinik ini rame. Itu secara tidak langsung kan doain orang supaya aduh, memang hidup di dunia yang unik ya Pak. Satu sisi orang susah karena sakit, satu sisi orang seneng karena sakit. Coba seandainya Pak, orang Jakarta Utara ini nggak ada yang sakit, tuh rumah sakit Koja tutup, rumah sakit BPP tutup. Berapa ribu orang yang nganggur. Ya wes pokoknya siklus di dunia ini aslinya nggak ada yang sia-sia. Banjir manfaatnya kok banjir. Loh, kalau nggak ada banjir, itu Jakarta, pemerintah DKI nggak akan membuat badan penanggulangan bencana. Loh, yang kerja di situ berapa orang? Banyak Pak. Coba kalau seandainya tiba-tiba Jakarta sekian tahun nggak ada banjir, oh itu yang kerja di badan penanggulangan bencana apa namanya, BPBD apa itu? Semuanya dirumahkan, dipecat, udah nggak ada bencana kok. Yus, makanya yo siklus hidup di dunia ini memang begitu. Satu sisi seneng, satu sisi susah. Coba Pak kalau kita ziarah ke Budi Dharma, tanya tukang gali kubur, gimana Mak hari ini? Waduh, sepi. Umpama kok dia sepi, waduh, doanya apa? Tukang gali kubur itu doanya apa? Banyak yang mati, supir ambulan. Umpama supir ambulan doanya apa? Yes, memang itu hidup di dunia ya memang begitu Pak. Nah, kembali ke permasalahan kita bahwa laler yang diciptakan oleh Allah itu kayaknya nyusahin, ternyata yo satu sisi dari tubuhnya itu ada penyakit, satu sisi ada obat.
Maka seandainya kok minuman kita ini kecemplungan laler dan kita masih pengen untuk melanjutkan minuman itu, lelepin, ambil, kemudian buang. Dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa satu, jawazu qatlul dzubabi idza saqata fi syarabi awit ta'ami. Bolehnya membunuh binatang yang binatang itu memang merugikan atau mengganggu kita, tapi membunuhnya dengan berperi kebinatangan. Maksudnya itu ketika membunuh itu sekali mati gitu loh Pak, jangan disiksa. Kalau zaman saya kecil dulu, kalau ngaji kan belum ada listrik gini Pak, masih pakai lampu templok gitu Pak. Kalau malam Jumat seminggu sekali itu pakai lampu, kalau orang kampung saya stongkring. Stongkring itu yang dipompa. Apa sih namanya? Petro, Mak. Nah, kalau orang kampung saya itu nyebutnya stongkring. Lah itu kalau pas menjelang musim hujan atau selesai hujan itu kan banyak laron, Pak ya. Lah sambil nunggu ngantri ngaji. Lah kita dulu kan kecil iseng, Pak. Laron yang udah jatuh itu kita preteli sayapnya. Satu-satu, kita preteli kakinya satu-satu, jadi tinggal badannya doang gelundung. Mau jalan nggak bisa, mau terbang nggak bisa. Lah ini kan namanya nyiksa Pak. Lah kalau mau bunuh sekalian dibunuh. Lah dulu kecil yang belum tahu ya. Jangkrik diadu Pak. Nyari jangkrik, ntar kalau ketemu ada rambut yang panjang, nah, kayak rambutnya Mas Sono, cabut langsung jangkrik dijatur kalau orang. Dulu kecil pernah ada jangkrik. Oh cecek. Oh iya kan, aduh ya Allah, ya namanya dulu zaman kecil belum tahu ngaji ya. Jangkrik diadu Pak. Jangkrik itu kalau ketemu lawan, kalau dia belum mati, wah belum babak belur ya masih berani. Maksudnya begini Pak, dalam hadis ini Rasulullah itu secara tidak langsung kan membolehkan membunuh laler itu. Seandainya laler itu kecemplung hanya sebelah, langsung diangkat, berarti kan laler itu masih hidup kan. Tapi kalau dilelepin, apalagi minumannya masih panas, otomatis lalernya mati. Berarti boleh membunuh binatang yang binatang itu memang merugikan, tapi membunuhnya dengan berperi kebinatangan itu tadi. Apa bahasanya yang cocok apa ya? Kalau peri kemanusiaan bukan manusia kok, binatang. Maksudnya kalau mau niat bunuh sekalian dulu. Jangan disiksa. Kadang kita kalau lagi kesel itu kan disiksa ya Pak. Kecoa kesel, sendiri kan pring, kan celentang begini ya. Itu kan kepek. Itu kalau nggak dibalik nggak bisa balik loh Pak itu. Sampai subuh akhirnya mati. Tapi kan matinya tersiksa berjam-jam ini Pak. Kalau mau niat bunuh sekalian, bek, mati selesai dibuang. Ini kadang kita kalau lagi kesel yuk, tikus yuk dijebak pakai yang kotak itu yuk. Kalau lagi kesel kadang dicemplungin di got. Tikusnya sampai mangap. Lembok kalau niat bunuh sekalian. Wong ketika nyembelih binatang itu pun kan perintah Rasulullah suruh menajamkan pisaunya biar sekali mati nggak kelamaan menanggung sakitnya. Begitupun binatang-binatang yang merugikan kita, ya semisal nyamuk, coak, tikus, apalah, kalau mau niat bunuh sekalian, jangan disiksa. Kan ada cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Ada wanita yang masuk surga gara-gara anjing. Ada wanita yang masuk surga gara-gara anjing. Padahal wanita itu pekerja yang kerjanya selalu shift malam. Paham Pak ya? Paham lah, orang kali baru masa nggak paham. Orang baru. Ceritanya ada wanita yang pokoknya kerjanya itu selalu shift malam. Pokoknya ini orang-orang pada mau tidur dia malah berangkat, giliran orang-orang mau berangkat dia tidur. Itu saya kalau mau isi pengajian subuh lewat jalan Jepang nih teman. Jepang situ loh. Pura-pura nggak weruh ya. Situ loh. Itu loh, pokoknya dari sini kita keluar belok kanan.
Yang sebelah sono Pasar Waru lu sebelahnya sono itu kan asal kita berangkat sebelum subuh kan mereka pada mau pulang. Enggak weruh ya? Enggak weruh. Pakai kacamata hitam sih kalau lewat situ. Lah, ketika dia pulang dinas itu tadi, pulang kerja shift malam, ngelihat, mohon maaf, anjing yang keausan sampai lidahnya itu, kalau orang Jawa itu ngeleti. Apa ya? Ngeleti apa ya? Jilat-jilat itu. Jilat-jilat pasir karena kehausan. Kemudian si perempuan itu nyari air. Begitu ketemu air, pakai sepatunya itu diambil kemudian diminumkan ke anjing tersebut. Nah, dalam riwayat ini kan cerita Israiliyat. Israiliyat itu terjadi sebelum umat Nabi Muhammad. Nah, saat itulah ketika wanita itu meninggal, banyak yang dimimpikan, dipertemukan, diperlihatkan wanita itu dimasukkan ke surganya Allah. Pada logikanya yang ditolong anjing, binatang yang mayoritas ulama dihukumi najis mughalladho. Bahkan orang berantem biasanya yang paling banyak disebut yo anjing. Cecek aja bisa berubah jadi anjing gitu. Umpama bapak lagi makan, cecek jatuh ke makanan, itu kacang cecek berubah jadi orang aja kadang bisa berubah jadi anjing. Umpama kita keluar naik motor, ada orang naik motor dari sono kenceng, woing, anjing. Yang nolongin wanita pekerja malam, yang ditolongin anjing. Dalam pandangan mata zahir banyak orang lihat dua-duanya tidak baik, tapi nyatanya Allah Maha Pengampun. Satu sisi ada wanita yang dimasukkan ke neraka gara-gara kucing. Karena wanita ini kesel sama kucing itu diikat sampai mati, nggak dikasih makan alias disiksa. Akhirnya dimurkai oleh Allah karena nyiksa binatang itu. Nah, sampai sekarang orang ketakutan ketika nabrak kucing. Bawa mobil nabrak kucing, konon kata orang-orang, saya belum pernah lihat Pak. Pakai katanya kaosnya dilepas buat buntel itu kucing. Giliran nabrak orang kabur. Giliran nabrak kucing ketakutan karena katanya bawa sial. Oh gitu ya. Konon cerita orang-orang itu katanya kalau nabrak kucing itu bikin sial katanya. Ya memang benar kalau diiksa lah. Kalau nabrak ketabrak itu kan bukan kesengajaan Pak ya. Lah kalau sengaja kucing dikandangin, diikat gak dikasih makan sampai mati, lah ya gitu. Kemudian yang kedua, tadi poin pertama bahwa boleh membunuh binatang yang merugikan tapi dengan cara yang baik, akhirnya tidak nyiksa. Yang kedua, adzubabu idza mata fi ma'in la yunajjisu, bahwa laler ketika jatuh ke benda cair maka benda cair itu tidak dihukumi najis. Walaupun laler itu tadi mungkin ngetem di mana kan kita nggak tahu ya. Ya iya kan? Iya dia kan mungkin nyambangin ke mana kayak gitu ya. Kan kita nggak tahu. Cuman ternyata dalam kitab ini dikatakan bahwa laler itu tidak membuat benda cair yang dihinggapin atau benda padat yang dihinggapin menjadi najis. Lah kalau dihinggapin laler kok jadi najis, repot Pak kita. Apalagi yang jual ikan asin di situ Pak ya. Umpama Bapak lewat situ mau Jumatan atau mau kemana, kebetulan jalan kaki lah kok ada laler nemplok kok dihukumi najis, alangkah repotnya Pak. Mungkin motor kita yang parkir itu yuk bisa jadi buat ngobrol laler buat arisan mungkin ya nambling di motor kita. Nah dalam hadis ini, dalam kitab ini ditulis bahwa al-dubabu laler idza mata fi ma'in, ketika ia mati dan kecemplung di benda cair, la yunajjisuhu, tidak najis. Kenapa tidak najis?
Kalau kita ngaji fikih itu kan ada najis yang dimakfu, najis aslinya tapi dimaafkan. Yaitu salah satunya adalah binatang yang dalam tubuhnya ini tidak ada sistem peredaran darah. Lah laler itu ketika kita matiin plek, ada darahnya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya bisa harus dicek dulu loh Pak. Ntar besok kalau ada laler dites, apalagi yang hijau gede gitu. Nah kok ternyata nggak ada darah, najis, tapi najis yang dimaafkan. Artinya najis dimaafkan itu seandainya itu laler bangkainya misalnya nyangkut di kantong baju, kemudian kita pakai buat sholat, sholatnya tetap sah. Itu namanya najis yang dimakfu. Kalau bangkai tetap dihukumi najis, tapi najis yang dimaafkan. Seandainya kena di baju, mungkin di sajadah yang pakai sholat, tetap sah. Karena laler itu binatang yang tidak menajiskan. Walaupun tadi misalnya dia habis ngetem di tempat sampah, atau mungkin ngetem yang di boh lah. Oh, kalau dia pakai sepatu bisa lepas sepatu ya? Enggak. Wah, apalagi? Tetap hukumnya tidak najis. Cuman ya rata-rata kita ya gimana gitu ya. Tapi kalau seandainya kok dihukumi najis, wah repotnya luar biasa loh, Pak. Repot. Kemudian yang ketiga, hikmah yang diambil dari hadis ini adalah mu'jizatun nubuwwati misbatid da'i wad dawa'i fi janahayil dzubabati, bahwa salah satu hebatnya atau mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui bahwa di laler itu di sayap laler itu salah satu mengandung obat, salah satu mengandung penyakit. Dan kemudian setelah ilmu teknologi sekarang mengalami kemajuan, itu dicek, diteliti kembali, dan ternyata benar bahwa laler itu salah satu sayapnya ada obat, salah satu sayapnya ada penyakit. Mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui seperti itu. Padahal dulu Rasulullah itu bukan ilmuwan yang neliti laler, tapi Rasulullah dikasih tahu, diberi wahyu langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 13, an Abi Waqidi Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Ma apapun quti'a, yang dipotong, yang diambil, minal bahimati, dari binatang, wa hiya hayyatun, dan binatang itu masih hidup, fa huwa mayyitun, maka yang diambil itu hukumnya seperti bangkai, maka hukumnya najis. Ini hadis diawali atau asbabul wurudnya ketika Rasulullah baru hijrah ke Madinah. Ada kebiasaan sebagian penduduk Madinah itu, kalau misalnya mau makan nggak ada lauk, itu dia punya kambing, buntutnya dipotong. Lah kalau disembelih utuh kan nggak habis, potong buntutnya buat lauk makan. Yuk, kambingnya masih hidup, kalau dipotong buntutnya kan nggak mati. Lah kemudian ada sebagian yang mengambil, kalau orang Jawa itu punuk. Kalau sapi yang putih itu kan ada ke atasnya loh. Kalau orang Jawa namanya punuk. Kalau orang Jakarta apa namanya? Bapak kalau panitia kurban itu, kalau yang sapi putih itu kan ada daging di sini yang nonjol ke atas loh. Nah itu kalau orang Jawa jenenge punuk.
Apa kalau orang Jakarta? Ini yang anak-anak lahir Jakarta asli loh. Apa Kang? Namanya apa Kang? Punuk ya, sama ya, punuk. Nah ya unta, kalau unta malah lebih tinggi kan. Unta itu ternyata cadangan minumannya itu ada di situ. Makanya unta itu sekali minum bisa ngabisin berliter-liter, tapi bisa kuat nggak minum berhari-hari karena cadangan minumannya di punuknya itu. Lah punuknya itu isinya gaji lemak. Lah dulu orang-orang Madinah itu sebagian ada yang motong buntut kambing untuk makan, ada yang motong punuk unta ini diambil minyaknya untuk lampu. Kalau lampu itu kan penerangannya pakai minyak itu. Nah, itu diambil itunya. Lah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ngelihat yang seperti itu, kemudian Rasulullah melarang, memberitahu bahwa bagian tubuh binatang yang hidup dipotong, maka potongannya ini sama saja dengan bangkai, maka hukumnya najis. Kecuali memang dimotong disembelih, lah maka ya halal. Lah kalau yang dipotong tok, kemudian tadi itu misalnya mau makan mau nggak ada lauk, lah itu dihukumi najis. Lah kalau zaman dulu Pak, ini di kampung nih, yang punya ayam kalau kupingnya gatel, orang yang punya ayam kalau kuping gatel, kadang ayam dikejar, ditangkap, cabut bulunya, diritilin buat ngilik kuping. Ya kalau orang kampung dulu ngerasain dah. Lah kalau orang Jakarta yo bulu kan belum ada katembat Pak yo. Wah, ngilik kuping pakai bulu ayam. Enaknya pol Pak. Sambil kir-kir merem-merem. Ya kan gini kan dikuilik ini loh, di kuping kanan kiri. Sambil kir-kir, habis itu langsung bersin. Enaknya pol. Bersin, kalau nggak jadi yo sakit ya Pak ya. Lah bulu ayam tadi itu loh, kan ayamnya masih hidup, kemudian dicabut. Ayamnya ya bisa, kalau tahu bahasanya mungkin teriak jangan gitu ya. Cuman kan kita nggak paham bahasanya apa ayam, cuman petok. Kemudian cabut, kita beresin yang bawahnya, tinggal di ujungnya itu kan langsung buat ngilik kuping. Lah itu bulu ayam tadi itu hukumnya. Kalau orang sekarang mah nggak tahu, anak-anak sekarang ini mah nggak tahu, taunya pakai katembat. Dulu kita orang kampung Pak. Ya kalau kadang kalau lagi ke sawah sih rumput ya, potong buat ngilik. Lah kalau di rumah kan bulu ayam. Kadang habis ngilik itu nggak dibuang apa, disempetin di bilik. Buat besok lagi. Kalau kuping gatel itu senjata itu. Kuping kalau gatel ya nggak nyaman. Lah bulu ayam kayak tadi itu loh, hukumnya bagaimana? Kalau hadis ini tadi disebutkan bahwa ma quti'a minal bahimatil wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Bagian dari tubuh hewan yang diambil, dipotong, dicabut, sementara binatang atau hewan itu masih hidup, maka bagian yang dicabut ini dihukumi najis. Nah, kalau yang mau gimana? Yang mau buat dicukur habis itu. Itu ya. Iya bener ya. Domba yang dicukur bondol itu ya. Kemudian itu dipakai buat jaket katanya ya. Katanya malah mahal ya. Gimana ya? Najis ya? Lah hadisnya begitu gimana? Najis. Gini Pak, ini di syarah hadis ini ada al-hukmu bi annal maqtu'a minal hayyi mayyitun in kana min sya'rihi intahallahul hayat. Hukum secara umum bagian tubuh yang diambil, kemudian binatang itu secara umum kesakitan, maka itu dihukumi najis.
Tetapi kalau bagian tubuh yang diambil itu binatang itu nggak ngerasa apa-apa. Kambing ini yang diambil kerasa nggak ya? Perlu tanya ke kambingnya sih masalahnya ya. Dia botakin. Amma ma kana laisa min sya'nil hayatu fala yu'addu mayyitan. Sementara kalau seandainya binatang itu bagian tubuhnya itu yang diambil nggak berpengaruh apa-apa ke binatang tersebut, maka fala yu'addu mayyitan, maka tidak dihukumi najis. Nah kalau ayam kalau dipaksa ya tetap kesakitan Pak ya. Tapi kalau yang rontok dengan sendirinya maka itu tidak dihukumi najis. Nah sekarang yang domba itu tadi ya. Nah itu ketika itu dia dicukur bulunya itu kedinginan kali ya. Kedinginan pasti ya. Oh iya iya. Nah, iya. Tapi kalau wallahu alam ya harus ditanya ke kambingnya masalahnya ini. Karena untuk menentukan hukum itu ya karena makanya setiap ilmu itu sebetulnya kan saling keterkaitan. Untuk menentukan kalau hadisnya kan hanya secara global bahwa bagian tubuh binatang yang diambil itu secara umum hukumnya najis kecuali bagian tubuh yang ketika diambil tidak berpengaruh di binatang tersebut atau tidak terasa kesakitan. Tapi kalau kedinginan ya wallahu alam ya perlu di cross check ulang. Kasih itu kasih selimut kali. Nah, mungkin wong saya taunya di YouTube masalahnya. Kalau melihat langsung ya belum pernah. Tetangga saya dulu banyak yang miara kambing itu ya nggak pernah ada yang dicukur masalahnya. Di sini nggak ada. Lah iya nggak ada. Kita taunya kan di luar negeri kan ya. Yang pada miara kambing, miara domba gitu. Nah iya. Nah dalam hadis ini tadi, itu tadi ada beberapa pelajaran. Yang pertama, al-man'u min ta'dzibil hayawani bi qad'i ajza'ihi. Larangan menyiksa binatang dengan memotong atau mengambil bagian tubuhnya yang masih diperlukan oleh binatang tersebut. Tapi kalau melihat kambing yang bulunya itu malah kayaknya tersiksa ya. Begitu dicukur malah langsung lari, ber gitu ya. Iya, jadi saya lihatnya di YouTube sama. Kadang kan kayak itu loh, Sound the Ship loh ya. Sound the Ship, film anak-anak itu, yang kambing yang ngangon asu. Sound the Ship itu kan bulunya ya. Begitu dicukur malah seneng deh kayaknya lari-larian. Tapi ya Allah alam ya. Wong kita baju ya bukan dari itu ya. Ya umpama nanti jadi orang kaya jalan-jalan ke Eropa ya. Lah iya beli itu hukumnya gimana ya, makanya ya dicek dulu. Pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah larangan untuk menyiksa binatang dengan cara apapun, termasuk ya itu tadi, termasuk burung ya. Burung apa itu? Darah. Itu saya ngelihat di BKT itu yang lomba ya Pak. Itu saya ngobrol sama pelatihnya itu. Konon binatang itu nggak boleh ketemuan sama pasangannya sampai sekian hari katanya. Biar dia sampai birahi sampai ini sehingga dia dilempar kemana aja bisa nyamperin itu loh. Wah, konon katanya begitu Pak. Kata pelatihnya. Kasihan Pak ya. Kita loh seandainya punya bini apalagi musim hujan-hujan begini Pak. Oh yang muda-muda yang masih jomblo-jomblo meneng aja pura-pura nggak tahu aja. Umpama loh Pak kita punya bini cuman nggak boleh diapa-apain padahal kelihatan di situ. Wah, ya karuan nggak kelihatan Pak, kita lagi merantau di mana lagi belayar kemana karuan ya. Lah ini kelihatan tapi nggak boleh di wah. kelimpungan lah ya. Nah, ini burung konon katanya begitu. Itu termasuk penyiksaan apa enggak ya? Wis wallahu alam lah ya. Yang konon katanya kalau terbang nukik itu kalau nggak bisa rem ya mati ya. Katanya. Oh saya yang lihat sekilas di pinggiran BKT loh Pak, di samping Harapan Indah itu banyak itu. Perlombaan gitu yang pakai ring bambu 4 biji dikasih. Ikut main apa ikut nonton Pak?
Yang konon katanya harganya burungnya mahal banget, konon. Bismillahirrahmanirrahim. Isa jam berapa? Oh ya, satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah al-Yamani qala. Hadis yang nomor 14 dari sahabat Hudzaifah al-Yamani. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddati wa la taqulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati. Muttafaqun alaihi. Sabda Rasulullah, la tashrabu, jangan sekali-kali minum. Enggak boleh minum. Enggak boleh minum. Makanya yo ngajinya jangan diputus. Kalau diputus begini, wah berarti enggak boleh minum. Masih ada lanjutannya. Fi aniyatiz zahabi, dari wadah, dari tempat begini nih yang terbuat dari az-zahab, emas. Wal fiddati, dan apa itu? Yang sekelas dengan di bawahnya emas apa? Perak. Waduh, berarti yang punya gelas dari emas yo bukan orang sembarangan ayo. Wong punya emas kecil aja nyicil ayo. Lah ini Rasulullah melarang kita umat Islam minum dari tempat, dari wadah begini yang terbuat dari emas maupun perak. Wala taqulu, dan juga jangan makan fi sihafihima, nampan atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya emas dan perak itu untuk mereka. Mereka itu orang-orang kafir, fid dunya, di dunia, walakum, dan untuk kalian fil akhirati, di akhirat. Teks hadis ini yang dilarang adalah makan minum pakai tempat yang terbuat dari emas. Lah sekarang kalau orang zaman dulu giginya pakai emas. Pernah dengar gak Pak? Ada sekarang ya. Sekarang saya enggak. Kalau sekarang saya ngelihatnya gigi dipagerin, Pak. Pagerin pakai kawat. Kalau pakai emas, kalau orang zaman dulu saya pernah lihat sih. Pakai cincin yang itu apanya? Ini tempatnya itu loh. Pakai emas. Pakai cincin itu bagus, Pak. Cuman saya enggak terbiasa. Saya pernah diledekin sama salah satu kiai. Saat enggak pernah pakai cincin, enggak biasa kiai. Untuk bedain jari orang sama makhluk yang lain pakai cincin, Ustaz. Kalau makhluk lain kan enggak ada yang pakai cincin ya, Pak ya. Nah, kalau biar ketahuan kalau jari manusia, katanya suruh pakai cincin. Makanya pakai cincin bagus. Rasulullah ya pakai, Pak. Cuman saya kalau pakai itu kayaknya gerah. Enggak terbiasa. Lah bagaimana kalau cincin ini itunya dari emas? Atau kadang mungkin kalau pas orang mau lamaran, apa namanya? Lamaran dia, tukar cincin. Nah, itu kan laki-laki juga pakai emas. Bagaimana? Laki-laki haram memakai emas. Kalau perempuan halal. Kalau untuk tempat makan dan minum, baik laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Bagi kita laki-laki, kenapa diharamkan pakai emas? Saya pernah nyari-nyari alasannya kenapa. Wallahu alam ini benar kok enggak? Hanya tulisan di Facebook bahwa ternyata dalam tubuh kita ini, dalam emas itu kalau dipakai dalam waktu yang lama, mengandung zat apa namanya lupa saya, yang bisa merusak sistem kesehatan laki-laki. Kalau perempuan kenapa enggak? Karena perempuan setiap bulan darah kotornya keluar lewat menstruasi. Sementara laki-laki kan tidak. Lihat, kecuali kalau ada yang menstruasi bolehlah silahkan pakai emas. Lah iya. Tapi kalau enggak jangan. Karena emas itu tadi, itu tulisan di Facebook, wallahu alam kebenarannya saya enggak tahu pasti, Pak. Cuman dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan uhilla adz-dzahab
wal harir li inasi ummati wa hurima ala dzukuriha, bahwa emas dan sutra itu halal untuk perempuan dari umatku alias untuk muslimah, halal boleh, tapi wa hurima ala dzukuriha, dan haram bagi laki-laki. Lah kalau anak kecil, kadang kan orang tua saking demennya sama anak sama cucu dibeliin emas. Kalau anak kecil kan belum kena hukum apa-apa, wong anak. Yang kena hukum kan orang tuanya. Tapi sebaiknya yo kalau laki-laki nggak usah. Yo kalau nggak punya anak perempuan yo dikasih ke istrinya. Ya Pak ya. Emas itu obat manjur, Pak. Istri kalau lagi dah yo ke pasar koja. Pasar koja yo ngelihat toko emas, langsung diem, Pak. Padahal mengelihat doang, beli mah kagak. Nah, emas ini termasuk yang diharamkan untuk laki-laki tapi dibolehkan untuk perempuan. Dalam riwayat yang lain hadis Bukhari Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khatamid dhahabi. Rasulullah melarang untuk laki-laki memakai cincin dari emas. Nah, kalau dari yang lainnya ya monggo, kalau dari emas jangan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.